Dia yang meninggal itu Ektisi 04 sumber, bukan si Eki tuh. Terus Dina Tato pun menjawab, betul. Kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau, ya, disumpah apapun mau, ya, karena yang mati itu benar-benar anak saya. Sama Anda, karena Anda udah ancam saya ini Pak, ya, Anda udah ancam saya Pak Rudiana di situ ya, saya nggak takut. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa aman. Anda yang ketakutan tidak aman. Netizen pun kembali bergerak tuh. Mereka pun mendapatkan suatu foto tuh yang menyatakan bahwa Eki masih hidup. Tapi ini bukan menurut gue ya gengs. Ini menurut netizen dari sosial media yaitu Facebook. Yang mau lihat, nih dia fotonya. Tuh nama akunnya, boleh kau itu kirim pesan ke Dina Tato. Dia yang meninggal itu Ektisi 04 sumber, bukan si Eki tuh. Terus Dina Tato pun menjawab, betul. Nah foto di atasnya ini diduga Angga dan Dina tuh. Ia juga sempat berkomentar, hapus pesan tersebut. Entah benar atau tidak, ini hasil kerja dari netizen tuh, bukan menurut gue. Yang mau berkomentar silakan aja. Gue tunggu di kolom komentar ya. Next. Nah di video sebelumnya, Widya pun sempat menyenggol tuh tentang keberadaan Eki tersebut. Widya pun menuturkan pertanyaan, apakah benar orang yang meninggal tersebut adalah Eki itu, anak dari Ibtu Rudiana. Kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau, ya, disumpah apapun mau, ya, karena yang mati itu benar-benar anak saya, ya kan, 7 turunan saya bisa mati semua kalau saya itu bohong. Tapi ada satu, ya, kenapa? Kalau memang benar ya itu disumpah pocong mau, sumpah apapun mau, ya berani mati 7 turunan, you ya di sana ya. Kenapa menolak makam itu dibongkar untuk kepentingan penyidik, untuk disidik karena orang banyak curiga, ya kan, kalau ada orang bilang, saya akan keberatan. Kenapa keberatan? Kenapa keberatan? Kalau memang Anda itu katanya berani sumpah pocong, berani sumpah apapun, ya kan, kemudian 7 turunan, ya rela mati semua, ya kan, kalau yang di makam itu adalah anaknya Eki, ya kan, anaknya Pak Rudiana, yaitu Eki. Nah kenapa Pak Rudiana nolak? Saat Hotman Paris bilang, kalau ini untuk kepentingan pembongkaran yang namanya makamnya Eki, ya, pembongkaran makamnya Eki katanya untuk kepentingan apa katanya? Ya kepentingan kecurigaan orang, Pak. Ya kenapa Bapak menolak keberatan? Akan diapakan katanya? Akan dipertimbangkan atau apa katanya gitu. Nah katanya sanggup mati 7 keturunan, sampai 7 turunan sanggup disumpah pocong, yang masuk akal lah ya. Kalau misalnya rakyat Indonesia ini masih curiga dengan itu, ya sesuai dengan pertanyaan Hotman Paris, ya kalau memang Bapak itu disumpah pocong mau segala mau itu ya 7 turunan bahkan, ya kan, disumpah ya mati semua, ya kan. Nah kenapa Bapak menolak kalau untuk kepentingan membuktikan penyidik, ya, kepentingan pembongkaran makamnya seorang Eki itu katanya, itu kan itu pertanyaan dari yang nama Hotman Paris kan. Kenapa Bapak menolak? Itu keberatan gitu ya. Ya Indonesia semakin curiga dong Pak, ya, sama orang Bapak itu sikapnya seperti itu, ya kan, ya, membuat dia tidak tenang katanya. Coba deh simak kembali deh pertanyaan itu, ya kan, katanya disumpah pocong mau 7 turunan disumpahin bahwa benar-benar, tapi kok untuk kepentingan umum penyidikan ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah ya Pak, ya kenapa keberatan, ya kan, kenapa keberatan? Di situ udah jelas loh Bapak menolak keberatan. Saya keberatan, keluarga keberatan. Kenapa? Membuat dia tidak tenang di sana. Nggak mungkin lah Pak. Ya jangan banyak alasan deh.
ya, di sini semakin curiga. Di sini semakin curiga loh rakyat Indonesia, ya kan? Katanya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, bahkan 7 keturunan katanya, ya kan? Disumpahin biar mati semua keluarganya, sanggup mati semua. Pak, ini bukan main-main loh. Ya, udah sebut-sebut atas demi nama Allah di situ, ya kan? Ya, itu kan Hotman Paris yang mempertanya, bukan orang lain loh. Ya, kami mengamati itu, pembicaraan itu. Ya, sebagai pengamat pembicaraan kalian itu, ya kenapa Pak Rudiana keberatan? Ya kan? Dengan alasan membuat anaknya tidak tenang di sana. Halo Pak, Indonesia akan semakin curiga. Bukalah yang jujur-jujurnya. Ya, jangan menutupi orang-orang deh. Ya, senggol-senggol doh ya yang mantan-mantan Kapoldanya dulu. Ya, begitu. Jangan nutup-nutupin ini deh, ya. Nutup-nutupin kasus ini untuk apa sih sebenarnya? Ya, itu aja Pak. Ya, kalau udah disumpah-sumpah itu mau, semuanya mau, ya artinya untuk kepentingan masyarakat umum ini, ya kepentingan penyidik, kepentingan hukum, ya harus. Ya, masa menolak dengan alasan ya anaknya Eki nggak tenang di sana? Yang nggak tenang itu yang di mana maksudnya? Nah, saya berpendapat begini, kalau memang perkataan Bapak, saya keberatan karena membuat, kalau dibongkar yang namanya makam itu, dibongkar makam itu, katanya kan membuat Eki ya anaknya tidak tenang di sana. Artinya Pak, anaknya tuh yang tidak tenang tuh di mana? Kalau sudah almarhum, tenang-tenang aja, yang penting doa. Tapi kalau memang dia ada di suatu tempat di sana, ya mungkin juga dia nggak akan tenang. Jadi salam waras aja deh Pak. Nah, kalau menurut kalian gimana nih, gengs? Sama Anda, karena Anda udah ancam saya ini Pak. Ya, Anda udah ancam saya Pak Rudiana di situ ya. Saya nggak takut. Jadi jangan merasa aman, jangan merasa aman. Anda yang ketakutan tidak aman. Karena Indonesia semua menggodok, bukan saya sendiri loh Pak. Kalau Anda mau ancam orang ya Pak Rudiana ya, kalau Anda mau ancam orang, ancamlah seluruh rakyat Indonesia ini yang membutuhkan keadilan. Ya, ancamlah itu Pak, orang-orang itu. Ya, jadi begitu. Nah, saya kembali ke tema tadi ya. Kemudian kemarin ada jumpa pers dengan yang namanya Hotman Paris. Dia kejebak sendiri. Omongan-omongan dari Hotman Paris itu kejebak dari sini. Saya itu enggak live karena memperhatikan ucapan-ucapan yang namanya Hotman Paris ketika wawancara dengan yang namanya Rudiana. Kenapa? Di situ ada jebakan. Berarti ya AF sama Dede ini orang dari yang namanya Ibtu Rudiana. Iya, dia menjawab loh, iya. Jadi jangan salahkan kami Pak kalau Anda itu punya rahasia tertentu. Ya, Anda itu mempunyai rahasia tertentu karena jawaban Anda di jumpa pers yang namanya kejebak ucapan yang namanya Hotman Paris di situ ada. Real ada di situ. Ya, real ada Pak Rudiana di situ ya. Ingat. Real ada. Kenapa? Ya, Tuan Takur di situ bicara pada saat jebakan yang namanya omongannya si Hotman Paris, Anda mengiyakan itu bahwa Dede dan AF itu orangnya Anda. Ya, jadi jangan lupa. Itu satu. Kedua, omongannya yang namanya Elsa Sharif ya, yang namanya perlindungan untuk AF ada di Subang. Ingat ya, ada di Subang, klien kami. Artinya ya betul pada saat waktu yang namanya penjemputan AF. Nah, menurut kalian gimana, gengs? Yang mau buat komentar, silakan aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Itulah pembahasan video-video terbaru yang muncul pada kasus Vina tersebut. Semoga kasus ini cepat selesai dan Indonesia menjadi aman dan damai kembali itu. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng ikonnya ya, agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update tuh. Dan buat kalian yang ingin pembahasan lain di channel ini, silakan aja. Tulis aja di kolom komentar ya. Nanti kalau gue mampu, gue bahas pembahasan tersebut di channel ini. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri.
Bye.